Sebagian besar kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan BBM adalah orang-orang yang sudah jauh lebih dulu belajar menghitung. Jadi ketika BBM ini naik, yang terjadi bukan pergeseran gaya hidup, melainkan adanya penurunan kualitas hidup yang nyata dan langsung terasa. Dan ironisnya, justru kelompok inilah yang paling sering diminta untuk memahami keadaan. Jadi setiap BBM naik, kenapa ya? Yang selalu diminta berhemat cuma rakyat. Nah, kita akan bahas. Ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir, apa kabar? Kabar baik Mas Rizky, selamat pagi semuanya. Kabar baik, selamat pagi. Ya Mas Safir, ini kita lihat kondisi sekarang gitu ya, BBM naik dan tentunya ini kan juga nantinya akan diikuti oleh harga barang dan jasa lain gitu ya. Dan biasanya orang tuh kalau misalnya kondisi seperti ini umumnya adalah langsung mikirin penghematan, apa yang bisa dihemat. Tapi Mas, sebelum kita bahas penghematannya, melihat kondisi sekarang ini harga kebutuhan naik, harga BBM naik, apa sih Mas yang perlu kita masyarakat perhatikan di situasi ini? Pertama yang mesti kita tahu adalah bahwa ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa kontrol, ada beberapa hal yang bisa kita kontrol. Nah, kalau kita bicara beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, ya biasanya yang bisa kita lakukan adalah kita menyuarakan, ya kan begitu ya. Ada yang namanya media, ada yang namanya CNN, ada namanya sosial media dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita lakukan adalah menghimbau. Ya mungkin sedikit protes dan lain sebagainya itu wajar. Tapi mari kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, yaitu soal keuangan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa punya mindset dulu bahwa sekarang Mas Rizky adalah saatnya kita mulai hidup lebih sederhana, Hmm. lebih frugal lagi gitu ya. Beberapa di antara kita mungkin bilang bahwa sederhana itu maksudnya apa? Apakah kita harus hidup mencompang-campingkan diri, baju kita mesti robek? Tidak seperti itu Mas Rizky. Tapi ada dua hal. Pertama adalah nomor satu adalah kurangi kepemilikan barang. Hanya karena kita suka sama satu barang, bukan berarti kita harus memiliki barang tersebut. Itu pertama. Kemudian kedua adalah kalaupun kita harus terpaksa memiliki satu barang atau kita terpaksa harus membutuhkan fungsi satu barang, maka belanjalah dengan lebih cerdas ya. Belanjalah dengan lebih cerdas. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang yang apa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu soal pengeluaran. Nomor satu, sekarang sudah mulai saatnya kita mencatat semua pengeluaran kita. Kemudian kita lihat apakah pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Kemudian mulai start bulan ini, semua pengeluaran kita fokus pada pembelian bahan baku dulu yang pertama. Pembelian bahan makanan, itu hal pertama yang harus kita lakukan. Begitu kita dapat penghasilan, beli bahan makanan, beli bahan makanan, beli bahan makanan. Kemudian kedua adalah dahulukan membayar pengeluaran wajib yang angkanya besar-besar dulu. Seperti apa? Seperti bayar sekolah anak, itu didahulukan dulu yang besar dulu. Kemudian ya sudah baru, ya itu lihat. Kita lihat ada bahan baku atau bahan makanan. Kemudian hal berikutnya adalah ini dia Mas Rizky. Ini mungkin agak berat tapi bisa kita lakukan. Untuk sementara stop dulu ngambil cicilan baru Mas. Ya, saya tahu beberapa di luar ada kendaraan bagus sekali, kita naksir ada motor bagus, mobil bagus. Stop dulu pengeluaran untuk cicilan baru ya. Mari karena keadaan ini masih belum pasti, kita lihat dulu 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalau ini mungkin halnya kecil-kecil Mas Rizky, tapi kalau ini kita lakukan, ini mungkin bisa bikin kita lebih survive lah dalam 3-6 bulan mendatang. Oke, jadi tadi kalau bisa saya highlight yang pasti pertama tunda dulu pembelian apa ya barang-barang tersier gitu ya, yang tidak perlu Betul. dahulukan beli yang pokok dulu, kemudian juga jangan tambah utang baru seperti itu. Tapi kalau bicara Yes. soal penghematan, Mas, tadi misalnya beberapa kan kalau misalnya pendidikan anak mungkin nggak bisa dihemat gitu ya, tapi kalau misalnya Yes. kebutuhan hari-hari itu apa sih yang bisa kita akalin tapi tanpa apa ya, tanpa mungkin terlalu berpengaruh banyak sama kualitas hidup kita? Yang pertama menurut saya salah satunya adalah transportasi non BBM. Kalau Hmm. biasa selama ini kita pakai transportasi yang sifatnya BBM, ya mungkin pelan-pelan kita bisa ganti menjadi transportasi non BBM, atau kalaupun transportasi BBM kita bisa gunakan yang massal atau yang berbagi. Saya kasih contoh misalnya, beberapa dari kita itu sering banget naik transportasi online. Kalau transportasi online-nya berupa motor ya sudah berarti nggak ada pilihan. Tapi kalau Hmm. transportasi online-nya berupa kendaraan,
lihat bahwa beberapa transportasi online berupa kendaraan itu menyediakan pilihan berbagi. Jadi dalam satu mobil itu kita bisa lebih dari satu penumpang, itu bisa pengaruh ke harga, Mas. Itu Hmm. pertama. Kemudian kedua, kalau ada long weekend, stop dulu jalan-jalan pakai transportasi BBM kita. Jadi kalau kita misalnya punya kendaraan sendiri yang pakai BBM gitu ya, saat long weekend stop dulu ya. Kalaupun kita ingin jalan-jalan long weekend seperti itu, kita bisa manfaatkan kereta misalnya, itu Hmm. transportasi yang lebih massal seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain itu. Kalau soal belanja ada juga yang namanya substitusi gitu ya. Mungkin ada beberapa hal, misalnya daging kita ganti dulu, mungkin daging kita bisa lakukan seminggu sekali, kita ganti dengan ayam protein yang lebih murah sedikit daripada daging sapi misalnya. Jadi pembelian-pembelian ini kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah jajan di luar, kita bisa substitusi dengan masak sendiri. Saya tahu bagi beberapa orang ini tidak praktis, tapi harus kita akui ini jauh lebih murah, Mas. Ini jauh lebih murah. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan juga, Mas Rizky. Oke, itu kan soal konsumsi ya. Tadi kalau soal utang tadi sempat dikasih tahu bahwa buka utang baru no, tapi bagaimana dengan utang yang masih berjalan? Misalnya ada KPR atau cicilan, itu ada yang bisa kita lakukan nggak sih, Mas? Buat Nah, utang berjalan ini? kalau kita bicara utang yang sudah berjalan, memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada beberapa hal yang mungkin agak sulit dilakukan. Saya kasih contoh misalnya pada utang yang jangka panjang seperti KPR. Pada KPR saya selalu bilang gini, saat ini kalau kita memang ada bonus dari perusahaan ini, kalau ada bonus dari perusahaan ya, maka menggunakan bonus tersebut untuk membayar ekstra itu akan membantu mengurangi bunga di masa mendatang. Itu bisa sangat membantu seperti itu. Bisa sangat membantu. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya kita ambil KPR dan kita ngambil KPR-nya bukan jangka pendek banget, tapi juga bukan jangka panjang banget. Yang aman mungkin jangkanya tengah-tengah gitu ya, 15 tahun, 10-15 tahun gitu. Sehingga bulanannya mungkin lebih ringan. Tapi kalau ada bonus sedikit, gunakan untuk cicilan, bayar cicilan yang lebih ekstra. Itu akan membantu mengurangi bunga di masa mendatang. Ya, kemudian kalau misalnya hal kedua, jangan ada sedikit pun keterlambatan kalau misalnya kita sudah ambil. Kenapa? Karena keterlambatan itu repot. Itu nanti bikin ada yang namanya denda lah, pengaruh ke apa namanya pencatatan kita di OJK lah, slip OJK kita dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin harus diperhatikan. Tapi beberapa, Mas, ada yang bisa lakukan juga. Beberapa orang ada yang memutuskan untuk walaupun cicilannya belum selesai, ada di antara mereka yang memutuskan untuk menjualnya ke pihak lain, over credit. Itu ada yang lakukan gitu karena mereka nyadar bahwa ternyata saya nggak seret juga ya di lokasi yang sekarang ini, atau dia juga nyadar bahwa dalam jangka panjang kalau saya teruskan bayar cicilan ini ternyata sangat mengganggu keuangan saya. Iyalah, saya bilang, kenapa? Karena banyak di antara mereka pada saat ngambil cicilan KPR itu mereka harus mengorbankan pengeluaran mereka yang lain. Maka saya selalu bilang begini, jangan pernah ambil cicilan KPR kalau cicilan KPR itu membuat kita mengganggu pengeluaran kita yang lain. Boleh ambil cicilan KPR kalau tidak ada pengeluaran lain kita yang terganggu, Mas. Iya, terus juga yang penting nih Mas Safir, ini kan dengan kondisi saat ini kita tahu geopolitik iya, kemudian juga di dalam negeri harga BBM kebutuhan pokok naik. Perlukah kita merestrukturisasi pengeluaran gitu? Misalnya ada perhitungannya jadi beda nggak sih Mas? Buat konsumsi jadi berapa, buat nabung jadi berapa di kondisi saat ini? Saya pikir ini kita perlu lakukan apa ya namanya, kita atur lagi pengeluaran kita restrukturisasi lagi pengeluaran kita. Dan seperti yang saya bilang, saat ini mulai sekarang fokus pada hal-hal yang memang penting, sangat-sangat penting dan nggak bisa ditunda, yaitu apa? Bahan makanan. Tapi bahan makanan juga harus smart gitu ya. Saya memang tidak suka mengatakan ini, tapi konsumsi dagingnya betul-betul dilihat lagi ya, daging apa yang kita beli gitu ya. Kemudian juga manfaatkan promo-promo atau diskon-diskon pada aplikasi-aplikasi kita. Seringkali terjadi kalau misalnya kita belinya mungkin dalam jumlah tertentu, mungkin lebih hemat kalau kita belanjanya secara online. Karena seringkali online itu malah banyak diskonnya. Kita datang langsung ke sana, kadang-kadang diskonnya berbeda gitu. Jadi online itu kadang lebih lebih murah. Kita juga menghemat biaya transportasi untuk kita pergi ke sana seperti itu ya. Mungkin seperti ya kecil-kecil kayak tisu. Saya sejak beberapa bulan lalu juga tisu nggak sembarang ambil, Mas. Tisu itu saya benar-benar lihat yang lagi promo yang mana. Kadang-kadang satu kotak tisu itu dia dibilang bahwa kalau kita beli tisu ini kita dapat tisu kedua misalnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi lihat konsumsi-konsumsi seperti itu, sering-sering lihat harga promo, sering-sering rajin melihat promo-promo, karena promo-promo itu kadang tanggal-tanggalnya itu tidak bisa diduga, Mas, gitu seperti itu Hmm. ya.
Kalaupun, nah itu dia, kalaupun kita mesti pergi keluar kota seperti itu, sekali lagi saya bilang, saat ini 1, 3, 6 bulan mendatang, transportasi yang ber-BBM kita kurangi. Kalaupun kita mau jalan-jalan keluar kota, lihat lagi tempatnya, karena pesawat sekarang sudah sangat lumayan harganya Mas, seperti itu. Dan kalaupun kita mau pesen tiket di mana di aplikasi, lihat-lihat jam memesannya. Jam-jam memesan jam 1 pagi, jam 2 pagi, itu seringkali harga lebih murah. Dan jangan melihat harga tiket berulang-ulang tapi nggak dibeli-beli. Biasa harganya makin lama makin mahal, Mas. Iya. Seperti itu. Jadi kemampuan stalkingnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya, tadi mencari Betul, diskon-diskonan betul, dan membeli barang. Tapi betul. Mas, ini yang juga penting selain tadi bisa berhemat, investasi gimana nih di kondisi seperti saat ini? Ya ini investasi ini cukup menarik. Kenapa? Karena yang namanya investasi ini banyak orang wait and see gitu. Tapi saya pikir gini, kalau orang wait and see melulu, sementara kalau untuk investasi saya pikir jangan wait and see. Sekarang saatnya ada banyak harga-harga yang lagi terdiskon, Mas ya. Hmm, Kalau kita perhatikan baik-baik, pada saat dolar menguat menjadi perkasa seperti sekarang, perhatikan emas turun lagi. Ingat dulu setahun lalu kita kita semua panik dengan harga emas gitu ya. Panik dengan harga emas yang menyentuh 3 juta, 3,1 juta kalau nggak salah. Sekarang mereka sudah turun pelan-pelan. Sekarang kalau nggak salah terakhir 2,6, 2,5 gitu ya. Ini bisa jadi saatnya kita masuk. Saham juga oke juga. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali saham dari perusahaan yang bagus-bagus, wonderful company, itu terdiskon dengan luar biasa. Walaupun banyak orang menduga ini masih akan turun lagi dan lain sebagainya. Menurut saya saham asal kita yakin dengan perusahaannya harganya lagi pada diskon pada saat ini, emas juga mulai bagus. Dugaan saya emas masih akan turun, tapi cicil pelan-pelan pun juga nggak apa-apa. Ini masih akan turun seperti itu. Reksadana saham pelan-pelan kita bisa masuk ke situ juga seperti itu. Dolar stop dulu belinya gitu ya. Tapi sekali lagi jangan taruh semua uang kita di rupiah. Uang kita dalam bentuk rupiah gunakan untuk taruh untuk jumlah yang cukup untuk pengeluaran 3, 4 bulan ke depan saja, Mas. baik, itu dia tadi ya perbincangan kita soal penghematan ini. Semoga tadi bukan cuma hemat, tapi bisa sekalian memanfaatkan untuk menjaga lingkungan kali ya, mengurangi sampah kondisi seperti saat ini. Baik Mas Safir, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia Business. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi.